wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa bergabung, berpartisipasi dalam rangka kegiatan Ikatan Guru Indonesia itu melaksanakan Vikon serentak di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Bapak Ibu dan sekalian yang sempat bergabung pada hari ini, Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Luwu Utara melaksanakan kegiatan pada hari ini terkait dengan dalam rangka memperingati Hardiknas, tentu bagian dari tanggung jawab moral sekaligus partisipasi organisasi profesi IGI dalam proses peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Luwu Utara. IGI menghadirkan kegiatan ini bukan untuk sekedar seremonial dalam peringatan Hardiknas, tapi kegiatan ini mencoba untuk menggugah Bapak Ibu sekalian berpartisipasi untuk saling berbagi dalam melakukan tugas mulia kita di kelas atau di sekolah. Dan hari ini terkait dengan kondisi hari ini, bagaimana kita ketahui bahwa kondisi wabah COVID-19 menuntut kita untuk stay di rumah masing-masing. Bukan berarti menghentikan proses pembelajaran, tapi memindahkan proses pembelajaran ke rumah Bapak Ibu sekalian. Olehnya itu, kegiatan IGI pada hari ini sangat mendukung untuk tetap melakukan kegiatan proses pembelajaran melalui pendekatan basisnya adalah teknologi, dan Ikatan Guru Indonesia selalu hadir terkait dengan kegiatan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya kira saya selaku Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Luwu Utara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sempat bergabung pada hari ini, yang sudah berpartisipasi untuk kita saling berbagi, saling mengisi dalam rangka peningkatan kapabilitas kita, kompetensi kita, dan profesionalisme kita dalam melakukan proses pembelajaran di kelas kita masing-masing. Pada hari ini Ikatan Guru Indonesia menghadirkan satu kegiatan dengan tema yaitu Classroom yang terintegrasi dengan Quizzes. Alhamdulillah sudah bergabung pemateri kita. Saya perkenalkan dulu. Pemateri itu Bapak Imran Rosyadi, SPD, atau biasa dikenal dengan Pak Imros. Pendidikan yaitu Pendidikan Biologi Universitas Negeri Makassar. Dan pengalaman kerja beliau sebagai guru di SMA Muhammadiyah Camba Kabupaten Maros tahun 2005 sampai 2019. Kemudian di SMA Negeri 16 Makassar 2019 sampai sekarang. Kemudian data pribadi beliau adalah pelatih IGI untuk kanal Sagu Safres, kemudian founder Lontara, dan aktif di SLCC Ikatan Guru Indonesia. Pada hari ini beliau akan memberikan materi atau berbagi dengan kita terkait dengan untuk mengefisienkan waktu, saya kira saya langsung mempersilahkan kepada Pak Imros untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Imros. Iya, terima kasih Pak Musaid, Ketua IGI Luwu Utara sekaligus host hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu di virtual, tidak tatap muka langsung. Jadi ada beberapa peserta saya bisa lihat wajahnya. Ini sebuah syukuran di tengah wabah COVID kita masih bisa
berbagi dan belajar bersama online. Jangan lupa kita kirim dan Nabiullah kata jangan yang telah di hadis yang diturunkan. Baik, Bapak Ibu, coba saya dulu. Bagaimana share screen saya sudah tampil? Sudah. Oke. Oke Bapak Ibu, dari saya ini hanya ada sekitar mungkin 20 slide saja. Nanti sudah saya kirimkan ke Pak Imros, mohon maaf ini putus-putus. putus ya. Iya, putus-putus suaranya. Oke, bagaimana sekarang? Saya pindah jaringan dulu. Lembar 20 halaman karena saya berharap sebentar kita bisa demonstrasi langsung Bapak Ibu yang memang belum kenal Classroom dan Quizzes bisa langsung mempraktekkan di laptopnya masing-masing. Kenapa saya harapkan di laptop masing? Nah, ada beberapa tampilan Classroom dan Quizzes itu sedikit berbeda kalau Bapak Ibu gabung dari HP. Jadi kalau pakai HP tampilannya agak lebih ramping daripada tampilan di laptop. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Oke. Jadi ada dua ini hari kita pelajari. Pertama Classroom. Salah satu aplikasi atau platform kelas maya yang paling bisa dibilang paling familiar untuk saat ini, untuk saat wabah COVID ini, untuk belajar dari rumah. Saya sudah beberapa kali membimbing MGMP, semua meminta materi Classroom. Walaupun banyak kelas maya lain, ada psikologi, modo, dan masih banyak, ada Classroom kayaknya yang lebih dominan dipakai di Indonesia untuk saat ini. Itu bedanya terlalu banyak. Ini namanya Classroom, bukan aplikasi bimbel. Kalau aplikasi bimbel seperti Ruang Guru dan lain-lain itu hanya menyediakan materi dan latihan, soal-soal latihan. Nah, kalau Classroom karena ini platformnya kelas maya, jadi memang butuh sosok guru yang mengendalikan. Butuh sosok guru. Untuk Quizzes sendiri, Quizzes itu aplikasi atau platform online untuk quiz online yang interaktif. Banyak sekali aplikasi quiz seperti Kahoot, Google Classroom, Google Form, Microsoft Form, semua bisa dipakai untuk quiz. Tapi kita tidak terlalu banyak kayaknya kalau membahas aplikasi yang lain-lain, fokus aplikasi saja, Classroom dan Quizzes. Nah, keduanya ini membutuhkan satu akun Google. Bapak Ibu yang sudah punya Gmail, email atau Google, email Google itu sudah bisa otomatis di-upgrade menjadi akun Google. Tidak ada pembayaran tambahan kalau Gmail yang biasa dinaikkan jadi akun Google. Tidak ada bayaran. Satu akun untuk semua aplikasi yang disiapkan oleh Google. Itu akun Google. Jadi aplikasi YouTube itu semua pakai akun Google.
Jadi cukup satu akun email yang Bapak Ibu punya, itu sudah bisa mengakses ke semua aplikasi yang disediakan oleh pihak Google. Oke, itu pengalaman pertama. Ikon ini Bapak Ibu memperoleh pengetahuan terkait pengelolaan kelas secara yang sederhana di Google Classroom. Kalau mau dikasih hebat seperti untuk perkuliahan juga boleh. Jadi, untuk saat ini saya mengantarkan Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali pakai Classroom, cara simpelnya saja, cara sederhananya saja, di mengelola kelas online, bisa mengadakan pembelajaran jarak yang sederhana. Kalau mau dikembangkan seperti perkuliahan juga, yang lebih hebat lagi itu sangat mungkin aktivitas Bapak Ibu mengelola kelas. Tapi yang saya paparkan hari ini yang sederhananya saja. Kemudian manfaat kedua, mudah-mudahan setelah bisa disinkronisasi dengan Classroom, Bapak Ibu bisa melakukan kuis atau latihan-latihan secara online, bahkan mungkin sampai ke evaluasi semester nanti. Karena ini ada beberapa sekolah, khususnya tingkat SMA, SMK itu nanti bulan Juni baru ulangan semester. Jadi bisa saja memanfaatkan kuis yang tersinkronisasi ke Zoom untuk proses ulangannya. Karena memudahkan Bapak Ibu nanti menerapkan di sekolah masing-masing. Oke, untuk ini kita sudah masuk ke tahapan-tahapan, tapi kita belum praktik. Yang mau dicatat-catat boleh. Jadi kita pertama ke Google Classroom dulu. Di Google Classroom, Bapak Ibu siapkan akun Google Gmail-nya. Gimana? Akun Google Gmail-nya di browser classroom.google.com. Di pencarian Google, ketik Classroom, kemudian pilih Classroom Google. Boleh. Dua langkah awal yang Bapak enggak ada ribut-ribut di belakang. Apa itu? Bapak Ibu yang Ya, mungkin di mute all dulu. Oke, Bu, ketik di browser classroom.google.com. Tampilan awal untuk masuk ke akun Google dan sebagainya. Ini tampilan sign in di akun Bapak Ibu. Akun Google Bapak Ibu akan muncul di sini, atau mungkin ada yang beberapa pilihan email, Gmail di sini yang muncul. Itu silakan pilih salah satu, kemudian klik continue. Setelah Bapak Ibu klik continue, paling pertama dan akan Bapak Ibu ajar untuk buat kelas. Ya, masih ada yang. Oke, langkahnya ini langkah pertama yang Bapak Ibu perlu. Jadi untuk mengklik tanda tambah, nanti setelah itu akan ada dua pilihan. Pertama join kelas, gabung kelas. Ini biasa pilihan untuk peserta didik. Jadi peserta didik join kelas, gabung kelas. Ataukah nanti besok-besok Bapak Ibu bergabung ke pelatihan-pelatihan untuk guru,
yang menggunakan Classroom itu minta kodenya dari pelatih atau dari guru untuk bergabung ke kelas pelatihan. Jadi anak-anak juga nanti untuk bergabung ke Classroom Bapak Ibu butuh kode. Mereka akan masukkan melalui tanda tambah, kemudian masuk ke kodenya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru yang perlu diperhatikan cara membuat kelasnya. Buat kelas atau buat kelas. Jadi itu yang Bapak Ibu sebagai guru perlu tahu. Saya yakin sudah banyak yang tahu. Oke, setelah create kelas diklik atau buat kelas diklik, biasanya ada muncul notifikasi pemberitahuan seperti di kotak ini. Itu kita tinggal centang saja kotak kecilnya, baru kita continue. Itu hanya notifikasi pemberitahuan awal untuk Bapak Ibu. Nah, kemudian akan tampil kotak lagi agak besar dengan masih untuk nama kelas. Section itu biasa kalau di Indonesia section diganti tahun pelajaran lah. Tahun pelajaran juga hanya sekedar tahunnya 2020, nanti tahun berikutnya 2021 itu boleh. Untuk memudahkan nanti tahun depan Bapak Ibu naik menjadi misalnya naik kelasnya Bapak itu anak kita tidak perlu lagi buat classroom baru, tinggal kita subjek Bapak Ibu boleh ganti dengan nama mapelnya, boleh pakai sama dengan nama kelasnya. Jadi saya kasih ini 21 biologi, kemudian roomnya kelasnya, kemudian kita klik create. Itu per kelas, itu kita per kelas yang akan kita buatkan classroom. Jadi persatu dulu kita buatkan table kelasnya. Nah, ini tampilan beranda kelas yang tadi kita buat. Ada stream ini atau nanti istilahnya forum. Di sini untuk kumpulan chat-chat, postingan-postingan. Classwork-nya ini tugas kelas. Jadi semua di sini terposting tugas-tugas kelas. Materi dan lain-lain semua terposting di sini. Jadi aktivitas itu di classwork atau tugas kelas. Di stream atau forum hanya untuk percakapan Bapak Ibu dengan peserta didik. People atau anggota, di situ nanti terdiri dari anggota kelas Bapak Ibu sebagai guru dan siswa. Kemudian ada grades atau nilai. Nah, kodenya di sini. Kodenya terdapat di sini. Jadi seperti ini yang saya buat P3NP6DQ. Ini kode kelas yang tadi saya buat. Bapak Ibu bisa kodenya nanti beda-beda tentunya setiap guru, setiap kelas yang Bapak Ibu buat itu beda-beda kodenya. Jadi biar anak-anak bergabung sesuai kode kelasnya, tidak tercampur dengan kelas sebelah atau kelas tingkatan kelas lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk penerapan sederhana classroom ini, Bapak Ibu masuk ke classwork atau tugas kelas. Kemudian ada di situ tanda tambah create atau buat. Nah, itu nanti diklik. Untuk dasar awal, kita harus buat dulu folder atau topik. Jadi kita turun ke bawah. Nah, setelah kita klik create, muncul beberapa pilihan. Kita pilih topik. Secara standar sih topik kita buat 3 saja sudah cukup. Pertama untuk kehadiran, kedua untuk tugas-tugas, dan ketiga untuk materi. Kita buat topik ini agar apa yang kita posting nantinya itu tidak bercampur-campur. Nanti misalnya kalau kita tidak buatkan topik, tugas rumah nilainya nanti bisa masuk ke kehadiran atau sebaliknya. Tapi kalau kita sudah buatkan topik, insya Allah yang nilai tugas itu masuk ke tugas, nilai kehadiran masuk di kehadiran. Begitupun materi, dia akan tetap ada di materi. Seperti itu, jadi tidak bercampur lagi.
Ini hanya tata kelola kelas secara sederhana. Bapak Ibu bisa terapkan nanti pakai penjadwalan dan lain-lain. Jadi secara otomatis posting tugas, terposting materi itu boleh. Itu penerapan tingkat lanjutannya. Tapi untuk sederhana, saya rasa membuat topik 3 saja sudah cukup. Kemudian ada nanti assignment atau tugas, itu untuk memposting tugas. Saya biasa menggunakan juga itu untuk memposting daftar kehadiran. Quiz assignment ini kalau Bapak Ibu pilih, itu akan terintegrasi dengan Google Form. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan Google Form sebagai alat evaluasi, itu mudah sekali. Tapi saya tidak akan ajarkan hari ini karena untuk materi Google Form juga butuh waktu lama untuk diterapkan. Kemudian ada pilihan ketiga, question atau pertanyaan. Ini untuk memasukkan pertanyaan, tidak harus 1-2 pertanyaan. Bapak Ibu bisa copy paste pertanyaan di soal Word, misalnya 10 nomor, langsung paste ke situ, nanti anak-anak memposting dari sana. Untuk materi ini bukan hanya untuk mengirim file PowerPoint atau file PDF berisi materi, tapi boleh juga untuk mengirim tugas-tugas gambar dalam bentuk lain, itu bisa semua dari material. Dan nanti setelah kita posting, kita tentukan dia berada di topik mana, topik kehadiran, topik materi, atau topik tugas rumah. Saya sarankan topik-topik yang Bapak Ibu buat nanti itu konstan, hurufnya sama semua, kalimatnya sama semua, untuk semua kelas. Nah, ini tampilannya. Begini tampilan setelah Bapak Ibu buat topik, muncul sederhana seperti ini. Saya ulangi, saya sarankan nama topiknya. Kalau saya di sini pakai caps lock semua, huruf besar semua. Ini usahakan sama untuk semua kelas yang kita terapkan. Karena nanti bisa saja ada misalnya tugas yang sama, kita cukup 1 kali posting saja. Kita tinggal pilih sekian banyak kelas. Berapa kelas yang kita mau posting tugas tersebut, 1 kali saja kita posting, tentukan di topik mana, dia akan masuk ke semua kelas di topik yang tepat. Gitu. Asalkan nama topiknya sama di setiap kelas. Kalau tidak, dia akan terposting di luar dari topik. Oke? Itu untuk classroom. Kalau sudah sampai tahap ini, saya yakin Bapak Ibu sudah siap memasukkan siswanya ke classroom, tinggal dikasih kodenya saja. Itu. Jadi nanti sambil menunggu itu kita menyiapkan quizzes. Bapak Ibu yang baru pertama kali join di quizzes, tentunya masuk ke browser dulu, ketik di browser quizzes.com. Itu jangan sampai salah-salah ya, QUIZZ quizzes.com. Nah, setelah itu untuk yang sudah punya akun Quizzes tentunya tinggal masuk. Tapi untuk yang belum punya akun Quizzes, Bapak Ibu perlu klik daftar dulu. Nanti setelah klik daftar, nah Bapak Ibu diminta untuk memakai akun Gmail lagi, akun Google lagi, daftar dengan Google. Jadi usahakan pakai akun Google yang sama dengan Classroom tadi, karena kita mau sinkronisasi. Kalau akun Google-nya beda, tidak akan bisa tersinkron. Jadi kalau sudah pakai akun Google yang sama, akan mudah kita sinkronisasi. Setelah Bapak Ibu pilih akunnya, akan ada pilihan sebagai guru, sebagai siswa, atau sebuah bisnis. Nah, tentunya kita bergabung sebagai guru saja. Kalau sebagai siswa, beberapa yang tampilan itu tidak muncul.
Nah, ini tampilan kuisis. Kenapa Bapak Ibu perlu tahu kuisis? Satu, saya yakin Bapak Ibu punya masa-masa kewalahan menyusun soal. Sama seperti saya, karena saya juga guru, ada waktu kesulitan atau mepet sekali untuk menyusun soal. Nah, di kuisis ini, saya tidak tahu pastinya, tapi ribuan soal itu ada. Jadi kita bisa manfaatkan soal-soal yang terposting di kuisis oleh guru lain, itu kita bisa pakai untuk menjadi soal yang kita gunakan di kelas kita. Jadi tidak perlu lagi membuat soal dari nol. Gitu. Bapak Ibu bisa buat soal dari nol, dari dasar, itu melalui icon ini buat kuis baru. Tapi kalau mau memanfaatkan soal-soal yang sudah ada, tinggal temukan kuis, masukkan kata kuncinya. Di sini saya masukkan kata kunci mapel saya, biologi. Bapak Ibu bisa masukkan mungkin langsung ke judul materinya. Di bawah ada untuk pelajaran matematika, langsung pangkat dan akar pangkat. Bapak Ibu bisa masukkan judul materi, itu akan pencariannya lebih mudah. Halo Pak Imros. Iya? Ya, ada itu warna hitam di layarnya. Iya, blank ya? Ada. Ya. Itu menghalangi. Yang ini, yang saya gerakkan? Ya. Bukan. Tidak ada lagi. Sudah? Saya menghentikan rekaman saya kalau begitu, Pak. Itu Snagit, aplikasi perekam. Oh. Saya yakin ada yang merekam toh? Iya, ada. Ada, jadi iya, enggak apa-apa. Ganggu ya aplikasi perekam saya. Oke, saya lanjut aja. Iya, silakan. Sorry. Oke. Nah, apa lagi ya? Sampai di bank soal, kuisis ini banyak sekali soalnya. Ada ribuan, saya tidak tahu, bahkan mungkin sudah jutaan. Bapak Ibu tinggal pilih saja. Kalau Bapak Ibu beruntung, tinggal masukkan kata kunci materinya apa, itu tekan enter, muncul beberapa pilihan soal-soal. Tapi sebagai guru tentunya kita perlu dulu baca-baca dulu soalnya, jangan sampai kunci jawabannya salah. Nah, kalau kunci jawabannya misalnya salah, ataukah ada teks di tulisannya juga keliru, itu kita bisa edit. Jadi jangan khawatir, soal di kuisis ini, bank soal di kuisis ini tidak bisa kita pakai, tapi bisa juga kita edit dan simpan ke folder koleksi kita masing-masing. Apakah simpan di kuisku atau simpan di koleksi, itu akan nanti memudahkan kita dapat. Nah, saya masuk ke contoh bagaimana cara mensinkronisasi soalnya. Jadi saya tadi searching soal biologi. Soal biologi muncul. Saya belum sinkron ke kelas karena kelas masih kosong. Ini aku buat jadi kelas masih kosong. Saya langsung, kalau dari sini tampilan kuis akan dijalankan, kita langsung saja klik main langsung. Main langsung. Nah, akan muncul, ini ada 3 tampilan bertahap. Akan muncul ini, lanjutkan, tapi jangan dulu diklik lanjutkan. Kalau Bapak Ibu klik lanjutkan, kita tidak sempat mensinkronisasi kelasnya. Jadi kita lewati, klik di sini, ada tidak ditugaskan, jadi Bapak Ibu klik di sini, pilih. Nah, di sini masih kosong kelas. Jadi kita klik pilih, muncul tampilan di bawah, ada permintaan untuk connect Google Class atau Classroom. Itu Bapak Ibu klik, muncul lagi pemberitahuan seperti ini, bahasa Inggris, tidak usah Bapak Ibu baca semua, langsung klik allow, jangan di cancel. Jadi langsung Bapak Ibu klik allow, akan muncul lagi tampilan yang mirip, tapi bukan lagi bahasa, tapi impor.
Nah, setelah impor, kita klik impor, muncul. Nah, ini yang kelas tadi. 10 IPA 1 saya buat, tinggal kita centang, baru kita simpan. Seperti itu. Setelah kita simpan, ini muncul lagi. Kita centang di sini. Sudah tercentang, kita lanjutkan. Nah, di sini tadi yang tugas kita sudah bisa klik menugaskan game. Link game quizzes, link quizzes kita sudah terkirim masuk ke Classroom. Jadi anak-anak di Classroom tinggal klik linknya, mengerjakan, maka scoringnya muncul. Bisa saja scoringnya muncul di Classroom kita, scoring akhirnya, tapi di quizzes juga ada scoring yang muncul, daftar skor. Hasilnya dapat diunduh. Kalau Bapak Ibu unduh hasil dari quizzes, itu hasilnya dalam bentuk file Excel. Dalam bentuk file Excel. Seperti itu. Ini yang gabung. Saya sendiri coba jalankan quiz. Ini sudah ada nilai. Jadi dari kalau benar semua itu nilainya 100, tapi ada beberapa kesalahan nilainya hanya 60. Gitu. Untuk daftar hadir dan tugas pertama, ini nilai yang turnet ini maksudnya telah diserahkan. Dalam artian siswa atas nama ini telah mengisi daftar hadir. Begitu juga telah mengerjakan tugas. Seperti itu untuk nilai di Classroom. Jadi secara otomatis kita tidak perlu lagi menilai satu persatu anak-anak. Gitu. Tapi kekurangannya jangan di Classroom ini karena dia hanya penilaian secara kognitif saja. Secara kognitif, psikomotorik dan afektifnya peserta didik kita itu kita perlu di luar dari aplikasi ini. Itu. Saya rasa itu pengantar saya. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa demonstrasikan bersama-sama. Tentunya kalau mendemonstrasikan saya menjalankan kuis dan Bapak Ibu juga berusaha membuka kuisisnya. Untuk sementara itu saya kembalikan ke host. Silakan Pak Musaid. Iya. Baik, terima kasih Pak Imros sudah memaparkan materinya terkait dengan Google Classroom dan yang terintegrasi dengan Quizzes. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita buka sesi tanya jawab atau ada yang perlu ditanggapi. Saya buka sesi pertama mungkin untuk sementara 3 orang yang bisa memberikan pertanyaan. Saya persilakan. Ya, silakan Ibu Evi Novarina. Silakan. Bagaimana Ibu Evi? Ya, mungkin ada gangguan. Saya persilakan lagi Ibu Muslinar. Ibu Muslinar, silakan. Silakan Bu.
Halo, silakan Ibu Muslinar. Ibu Indah, ya silakan Bu. Maaf Pak, ini mau tanya. Ini yang classroom yang di Google Chrome ini, kalau untuk PAUD apakah mungkin kita bikin seperti itu juga Pak? Untuk Ya bisa untuk guru-gurunya saja seperti ini. Kalau kita bikin classroom yang seperti ini, kan kalau anak-anak nggak mungkin kan kita bikin begini Pak. mengajar di TK ya, PAUD. Pak, Iya. kalau untuk saja mungkin bagaimana ya Pak ya? Masa ini, maaf saya langsung jawab. Ya. Iya. Chrome ini aplikasi kelas maya. Jadi tergantung guru yang menerapkannya. Saya tidak bisa untuk bisa sekali untuk level PAUD, tapi yang join ke classroom guru-guru PAUD tentunya orang tua si anak. Iya Pak. Iya. Di classroom bisa kita posting game permainan, tebak gambar, tebak warna, dan lain-lain. Di kuisis, sebentar saya perlihatkan kuisis, banyak sekali kuis-kuis untuk anak-anak level PAUD. Itu aplikasi yang ada di sekarang, itu tergantung gurunya menerapkan. Iya. Khusus untuk, tidak ada istilah level tinggi, level rendah. Tidak. Guru pun kalau dia tidak bisa menerapkan, ya salah juga. Jadi level tidak melihat level. Jadi tergantung cara penerapan gurunya, kreativitasnya seperti apa. Gitu. Kalau saya kira begitu Bu Indah. Level PAUD kita posting yang sesuai usia anak. Banyak sekali game-game, permainan-permainan bisa kita posting sesuai usia anak. Dan yang gabung ke grup tentunya pakai HP orang tuanya. PAUD dan kelas rendah pendampingan orang tua dalam menggunakan HP perangkat gadget. Saya kira itu. Iya Pak. Ada penanya lain? Saya ajak Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Saya kira seperti itu Bu Indah. Halo, Assalamualaikum. Iya, penjelasan dari Pak Imron dengan room untuk masih ada yang lain? Selesaikan. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Eva? Iya Pak, ya. Tapi Pak, ya tadi sempat mau bertanya tapi gangguan ini voice-nya. Saya mau bertanya ini Pak, kan kebetulan saya sudah menggunakan. Halo? Iya, terdengar Bu. Oh iya. Saya cuman ini Pak mau bertanya, kan di situ di Google Classroom itu bisa bergabung dengan beberapa pengajar ya Pak ya? Bisa sekali, bisa. Oh iya, kebetulan saya belum pernah mencoba sih Pak, saya cuman apakah ini yang saya tanyakan, kan kalau masuk di aplikasi tersebut, kita sebagai ini, yang punya room, itu kan tampilannya nanti akan berbeda dengan peserta didik kita. Betul. Nah, ya. Nah, kemudian nanti ketika ada guru yang bergabung, bagaimana nanti itu Pak? Apakah masuk di akun yang sama atau seperti apa nanti yang bisa dilakukan oleh teman kita, guru pengajar yang lain? Apakah dia juga seperti tampilan yang nampak di siswa? Jadi seperti kalau misalnya sama-sama memberikan tugas, misalnya seperti itu, tidak bisa melihat seperti apa yang saya lihat di sini begitu. Sama, tapi kita posisikan teman-teman. Saya tampilkan sedikit, Budi. Oh iya, Pak.
Nah, ini classroom pelatihan saya dari LP3TK. Ini ada guru pelatih di sini dan ada teman di sini siswa. Oh ya. Ya, jadi kita bisa posisikan di sini ada 5 guru yang bergabung. Oh ya. Siswa itu ratusan, ada 140-an ke bawah. Jadi Oh, iya. jadi tampilan untuk saya yakin tampilan untuk guru-guru di sini itu akan beda, khususnya di tampilan tugas ya. Ini Iya, karena Pak. saya di sini siswa, muncul tampilan grade, tidak muncul tampilan nilai. Jadi siswa itu tidak bisa melihat nilai langsung. Tapi kalau guru-guru nanti ada muncul tampilan grade di sini. Oh, jadi tetap beda Pak ya tampilannya dengan siswa. Beda. Jadi kalau Ya. ini kelas saya, Ya. masuk di anggota ini karena saya sebagai guru muncul tampilan nilai. Tampilan nilai siswa itu tadi muncul lagi tampilan nilainya. Di situ letak bedanya, Bu. Iya. Pakai apa? Beda. Jadi kalau kita mau ajak teman yang join dari sini, undang pengajar. Oh iya Pak ya. Undang pengajar. Nah, kita ketik emailnya seperti itu. Jadi jangan join pakai kode room, karena kalau join pakai kode room, guru saya itu pakai kode room dia masuk ke level siswa. Siswa. Oh ya. Oh, jadi beda Pak ya tempatnya. Iya, cara masuknya beda. Kita untuk guru sebaya kita undang pakai email. Oh iya Pak. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu. Ya, ada lagi Ya. yang lain? Baik, satu orang lagi untuk sesi pertama. Saya mau bertanya, bisa? Oh, dengan Pak. Halo, silakan Taufik. Pak. Oh, silakan. Saya? Iya. Terima kasih Pak. Saya cuma mau bertanya tentang ini. Di classroom terkadang kan kalau kami guru IPA biasanya itu terkadang banyak menggunakan simbol-simbol, terutama di kimia. Kalau di kimia kan ada subscribe dan upscribe. Itu bagaimana penulisan apa? Apakah masuk Google Classroom ini support dengan LaTeX atau bagaimana? Bisa dijelaskan Pak? Kalau classroomnya sendiri tidak support Pak, tapi kita coba arahkan ke Google Form-nya, ke Google Form itu ada add-ons-nya untuk LaTeX. Kita buat dari Google Form ada add-ons-nya untuk penggunaan simbol-simbol baik yang kimia, fisika atau matematika itu ada penggunaan itu. Tapi kalau untuk di classroom langsung belum support Pak. Cara mengatasinya ya kita screenshot saja. Sudah ada persamaan, kita screenshot persamaannya, posting sebagai gambar. Masuk ke classroom kita seperti itu. Kalau untuk pengetikan langsung, saya melihat belum support. Kalau di Google Form sudah ada add-ons untuk pengetikan persamaan-persamaan tersebut. Oh iya. Iya, makasih Pak. Oke. Itu tadi sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Selanjutnya mungkin masih ada materi yang mau dijelaskan Pak Imros. Halo, Pak Imros. Ya. Halo ya. Silakan dilanjut Pak. Ya. Masih ada slide yang mau dijelaskan, yang mau ditampilkan? Sudah, kalau slide sebenarnya sudah tidak ada, tapi kalau ada sisa waktu kita demonstrasi sedikit lah. Mungkin dari beberapa penanya tadi katanya sudah pengguna kelas, tapi kita mengajak ya
Saya coba tampilkan, Bapak Ibu bergabung di Classroom saya ya. Sudah ada siapkan satu kelas untuk hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bergabung. Maaf, saya belum siapin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sambil nunggu, saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir ya. Untuk mengisi daftar hadir. Ya, silakan bergabung. Kita coba mengisi sebentar, saya coba posting, buatkan demonstrasikan, maksud saya demonstrasikan, membuat topik, membuat kelas secara sederhana, penerapannya secara sederhana. Jadi silakan untuk bergabung. Ini kode kelasnya. Bapak Ibu klik classroomgoogle.com, login dulu pakai akun filenya, kemudian ada plus, ketik join class. Jadi Bapak Ibu simulasikan sebagai peserta didik dulu. Nanti kalau sudah tahu, oh begini, nanti Bapak Ibu buat kelas tersendiri. Sambil Pak Ketua, Pak Musair, Iya. sesi pelatihan ini mau di-upgrade untuk sertifikat 32 jam atau bagaimana? Ya, bisa kalau bisa di-upgrade ke 32 jam ya. Oke, kalau begitu ya ini bisa dijadikan sebuah tugas ya. Ya, tugas awal. Siapa yang berhasil bergabung di kelas ini, itu nanti di screenshot, ada tempatnya nanti untuk mengirim. Jadi kalau Bapak Ibu berhasil, itu sudah jadi bagian penugasan. Melanjutkan Vicon hari ini mungkin cuma 2 jam. Kelanjutannya nanti di Classroom. Jadi kelanjutannya nanti di Classroom. Silakan Bapak Ibu yang mau melanjutkan untuk sertifikat 32 jam kegiatan itu bergabung di kodenya 2WRB45Y. 2WRB45Y. Ini sudah ada Victor Dewa. Tugas kelasnya masih kosong ya, saya sengaja masih kosongkan. Ini belum ada sama sekali tugas kelas. Sebentar kita demonstrasikan sekaligus Bapak Ibu melihat prosesnya. Ini sudah ada, sudah banyak ternyata yang bergabung. Ya, sudah banyak yang bergabung. Sambil menunggu saja ya, sambil menunggu. Untuk forum, stream, ini sebenarnya tempat kita chatting-chattingan bahasa kekiniannya. Tempat kita chatting-chattingan antara guru dan murid bisa di sini. Jadi di sini akan bertumpuk chattingan kita murid. Kalau mau posting apapun itu dari tugas kelas, biasanya muncul juga di sini pemberitahuannya bahwa ada tugas baru, ada daftar hadir baru, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, sudah berapa ini? Saya nggak tahu berapa daya tampung maksimal Classroom, tapi menurut beberapa sumber itu hanya bisa menampung 150-an siswa, termasuk guru. Itu. Tapi walau alam apakah itu tergantung kapasitas di Drive, karena kan akun Google ada juga yang sudah G Suite, yang sudah tidak terbatas Drive-nya, bisa lebih dari itu. Ya, satu yang Bapak Ibu pengguna Classroom,
biasanya di sini yang gabung bukan nama sesuai absensi siswa kita. Sama seperti sekarang ini, saya yakin ini bukan nama-nama di akte kelahirannya. Ini nama-nama apa istilahnya? Nama-nama di medsos biasanya ini, nama-nama Facebooknya atau akun medsos, akun apanya, itu yang ter-save otomatis. Jadi cara kita menselaraskan nama ini dengan nama yang ada di absen nanti. Jadi tetap butuh kejelian, Bisa juga ada satu nama, satu anak pakai dua akun bergabung. Itu sangat memungkinkan sekali. Jadi butuh kejelian yang mana akun aktif si anak, yang mana tidak. Seperti itu. Oke. Saya coba posting satu ya. Jadi ini sambil kita... Oh, ada yang masih mau join. Oke. Saya kembali dulu untuk tampilkan kode kelasnya. 2 WRB 45Y. Akan dikirim ke chat di Webex, boleh juga. Oke, sambil jalan bergabung teman-teman yang lain, saya demonstrasikan pembuatan topik. Jadi kita klik tugas kelas. Kemudian klik buat atau create. Nah, ada dua versi ya. Biasanya tuh laptop kita ada dua versi, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Jadi kita klik buat. Nah, setelah kita klik, kita abaikan dulu 5 item yang ada di atas ini. Saya pribadi utamakan kita buat topik dulu. Jadi topik yang paling besar itu ada 3 tadi, materi. Usahakan kalau mau aman pakai huruf besar semua, biar sama dengan kelas lainnya nanti. Buat lagi topik baru untuk tugas. Kalau ada yang sambil praktekkan di laptopnya boleh. Kemudian daftar hadir. Jadi ini 3 judul topik yang paling standar, paling simple untuk pengelolaan Google Classroom. Jadi topik ini sama fungsinya kayak Drive Class. Nah, untuk paling pertama saya membuat absen sederhana. Absen sederhana atau daftar hadir sederhana. Kita bisa klik buat, kemudian assignment atau tugas yang paling atas ya. Tugas. Maka muncul seperti ini. Klik saja daftar. Kita beri judul ya. Daftar hadir 1 Mei 2020. Tunjuk. Paling standarnya itu saya memberi pengarahan ke siswa saya. Setelah komentar dengan nama kayak Ananda ya, karena isinya Ibu. Ya, ini petunjuk bisa kosong bisa tidak, tapi tetap mengisi dengan petunjuk pengisian seperti ini.
sengaja saya perbesar klik turn in atau serahkan karena biasa ada anak-anak isi komentar saja tapi lupa klik turn in-nya, lupa menyerahkan tugasnya. Jadi kehadirannya tersimpan di komentar tapi tidak terekap di tugas itu. Oke, setelah judul dan petunjuknya kita isi kelasnya. Di sini banyak pilihan kelas, makanya bisa kita terapkan ke beberapa kelas. Dengan satu, saya tidak centang ini ya, karena ini kelas yang sementara libur. Centang satu saja. Untuk semua siswa yang bergabung, jadi kita bisa pilih beberapa siswa saja, tapi untuk daftar hadir semua siswa. Nah, kehadiran biasanya tidak dinilai. Jadi kita klik ungraded atau tidak dinilai. Untuk poinnya ya, kita ungraded saja atau tidak dinilai. Kasih batas waktu, misalnya kalau kita kasih waktu hari ini, karena ini daftar hadir, saya kasih waktu minimal kita pilih, ya minimal besok lah. Minimal besok. Nah, topiknya, ini. Kalau kita punya 3 dasar topik ini, kita tidak akan kesulitan memilih. Tapi kalau ini ada daftar topik, daftar hadir dengan pengetikan yang lain, akan pilih topik. Jadi kalau pengetikannya sama semua daftar hadir huruf besar, dia cuma muncul 1. Rubrik bisa kita gunakan. Nah, setelah menyiapkan tugas seperti ini, daftar hadir, ini belum tampil di halaman classroom anak-anak kita. Kenapa? Kita klik tugaskan. Jadi dia hanya tersimpan, tapi belum ditugaskan. Tugasnya bisa kita jadwalkan, kalau kita jadwalkan, kita tentukan hari apa itu terposting. Seperti itu, jadi bisa kita jadwalkan kapan terposting ini, tapi ini kan daftar hadir untuk hari ini, untuk pelatihan kita hari ini, jadi saya posting saja sekarang untuk Bapak Ibu isi. Setelah saya klik tugaskan, maka akan muncul di sini daftar hadir, tenggat waktunya besok. Nih, jadi itu muncul, saya yakin muncul semua. Satu persatu yang belum muncul, silakan di refresh tampilan classroom-nya. Akan muncul satu persatu. Jadi di sini untuk saya melihat juga mengisi absen, apakah benar mengklik turn in atau hanya mengetik komentar saja tanpa klik turn in. Untuk daftar hadir, untuk tugas saya buatkan lagi. Jadi bukan di topiknya diklik, tapi tetap dari sini. Tugas saya mau buat pertanyaan. Itu jangan kalau pertanyaan tinggi, saya takutnya ada yang belum bergabung ke IG. Kalau tugas kuis itu kita harus terhubung ke Google Form, klik tugas, tugas 1, kirim jadi kirimkan Spikon hari ini, tentunya untuk kelas Spikon Hardiknas, untuk semua kelas ada poin 100, jadi kalau terkirim ada poin 100, dan gak waktunya saya kasih juga minimal besok. Kemudian topiknya tentunya bukan lagi di daftar hadir, tapi di tugas.
tugas sudah tersimpan. Oke, saya tugaskan. Jadi screenshot Vikonnya silakan Bapak Ibu kirimkan di ini sebagai tugas 1. Tugas 2-nya saya buatkan lagi, tugas 2. Sederhana saja Bu, tugasnya Bapak Ibu untuk dapatkan jadi tugas kedua, kirimkan kode kelas yang telah Bapak Ibu buat. Sama, saya tugaskan untuk ini, tenggang waktunya boleh sampai tanggal, kalau 32 jam itu biasanya 2-3 hari pelaksanaan, jadi sampai hari Minggu saja ya. Topiknya tugas, kemudian saya tugaskan. Jadi Bapak Ibu bisa mengirimkan, nanti tambahkan di sini file screenshot-nya. Tambahkan file screenshot-nya. Saya edit pakai huruf besar semuanya. Oke, itu cara membuat tugas. Kemudian saya demonstrasikan untuk mengirim materi. Saya coba kirim materi PowerPoint saya tadi. Klik buat, kemudian materi, judul, kita beri judul, ini deskripsinya, bisa kosong, bisa juga diisi. Nah, menambah ini, jadi kita klik tambahkan atau kalau sudah tersimpan di Google Drive itu lebih bagus, ataukah sudah ada linknya boleh. Video tutorial bisa ambil dari YouTube, tapi saya mau yang link umum itu dari laptop. Jadi klik tambahkan, kemudian klik file, upload, ya. Kemudian di dokumen mana tadi ya? Oke, judulnya. Klik upload. Nah, setelah terupload, kita harus posting. Setelah terupload, kita harus posting. Oke, itu sudah ada. Oh, maaf. Jadi kalau Bapak kita lupa menentukan topik tujuan, apapun itu akan terposting di luar folder yang kita buat, di folder topik yang kita buat, tapi bisa kita tarik. Jadi materi misalnya tadi saya lupa sekali mengklik belum memposting, ya dia tersimpan keluar. Jadi kita tarik seperti itu. Jadi tidak perlu diposting 2 kali, tinggal tarik saja kalau ada yang terposting. Ini sudah ada 21 yang mengisi, tapi 21 komentar, cuma 3 yang bisa Bapak Ibu lihat. 56 siswa ya, 56 siswa yang bergabung, 3 yang menyerahkan turn in, yang lainnya belum. Tapi di sini ada 21 komentar. Nah, ini biasanya kayak gini, mengisi nama tapi tidak turn in. Jadi mengisi nama tapi tidak klik turn in. Ada yang bertanya seperti Pak Andi Budi, kalau untuk bertanya jangan di tugas, jangan di kelas.
tugas kelas, tapi di forum. Ini sebenarnya tempat untuk mengisi nama, tapi di tune in. Jangan langsung kirim tanpa menyerahkan tugas atau menganggap tugas selesai. Nah, di sini oke, bertambah 4. Seperti itu, jadi kalau di sini bertambah, di sini berkurang. Karena ini total siswa yang tergabung 56. Besok-besok masih bertambah. Semuanya ini tiga yang seperti itu. Jadi kita mengingatkan tetap mengisi deskripsi tugas untuk mengingatkan anak-anak klik tune in. Klik tune in atau serahkan. Oke, itu si kita. Kalau ada yang mau bertanya silakan Pak Musair. Ya, baik Pak. Baik Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan ke Pak? Ada yang mau berkomentar? Tadi ada yang bertanya bagaimana cara buat daftar hadir, topik daftar hadir. Ya. Siapa tadi yang bertanya? Pak siapa tadi? Ya, saya coba jawab. Caranya Bapak masuk ke tugas kelas, kemudian klik buat. Di tentunya label ini hanya muncul ketika Bapak punya kelas sendiri. Kalau Bapak masih tidak punya ini, berarti Bapak join ke kelas yang Bapak sebagai siswa, bukan sebagai guru. Tapi kalau Bapak sebagai guru akan muncul ini buat atau create, itu tinggal diklik buat topik. Nah, di sini baru Bapak Ibu Bapak tadi ketik daftar hadir. Itu untuk topiknya. Karena ini sudah ada. Kalau belum, kita bisa klik tambahkan. Itu. Kemudian untuk membuat daftar hadirnya, tadi membuat topiknya. Untuk membuat daftar hadir, saya ulangi ini. Klik buat, kemudian tugas. Ini saya buat untuk besok ya, daftar hadir untuk besok. Jadi daftar hadir. Mudah-mudahan Bapak yang bertanya tadi ini menyimak 2 Mei 20. Sila. Serahkan, tidak dinilai, tenggat waktunya kena mulai besok, saya perpanjang sampai tanggal 3. Topiknya daftar hadir. Nah, saya tugaskan jadwalkan untuk besok. Jadi besok 2 Mei jadwalkan Mei jam 8 akan terposting secara otomatis daftar hadir Bapak Ibu di kelas ini. Jadi hari ini belum bisa Bapak Ibu isi. Besok baru muncul, baru Bapak Ibu bisa isi. Oke, ini sudah ada 14 yang menyerahkan, bisa 43. Itu Bapak biasa muncul di situ ditugaskan tapi belum diserahkan. Kalau kita lihat di sini, lihat tugas. Nah, ini. Bahkan yang menambahkan lampiran. Mas Diati, ini menambahkan lampiran. Tidak apa-apa. Ibu Hartina juga menambahkan lampiran. Sebenarnya, tanpa lampiran yang penting Bapak Ibu mengetik namanya, itu sudah muncul semua. Ini diserahkan. Ini belum mengabsen bahasanya, belum klik. Nah, ini ditugaskan, ini sudah masuk. Ini sudah mengabsen. Ini yang di bawah sudah ditugaskan tapi belum mengabsen. Jadi ini ke bawah belum mengabsen, yang di atas sudah mengabsen.
Oke, ini ada yang menambahkan dengan lampiran, boleh, tidak masalah. Ini ada beberapa menambahkan dengan lampiran bahwa dia hadir, boleh. Padahal di komentar langsung diklik saja boleh. Kita ketik nama kita di komentar boleh. Kita tambahkan lampiran boleh. Sudah ada 15 yang menyerahkan, 42 belum. Itu untuk pengelolaan daftar hadir sederhana di Classroom. Banyak beberapa saya lihat, mohon maaf jika ada Bapak Ibu yang seperti itu, banyak yang mengirim screenshot ke pengawas bahwa dia melaksanakan pembelajaran online. Yang di screenshot itu daftar anggota kelasnya. Itu daftar anggota kelas itu tidak berubah, berapa jumlah siswa kita ya seperti itu. Jadi kalau itu yang kita kirim nanti dianggap semua hadir. Nah, tapi kalau kita terapkan seperti ini akan terlihat jelas hadir berapa orang, yang ditugaskan tidak mengembalikan berarti dia tidak hadir. Seperti itu. Itu secara sederhananya. Boleh juga Bapak Ibu buat daftar hadir online, linknya diposting di material. Boleh sekali. Buat daftar hadir online, linknya diposting di material. Misalnya pakai Google Form atau Microsoft Office, Platform, Zoho, itu bisa dibuat, kemudian kirim linknya ke material. Buat material, itu boleh sekali untuk dimanfaatkan sebagai daftar hadir. Tapi ini yang sederhana. Jadi karena saya janjikan tadi, pengelolaan yang sederhana, jadi ini yang sederhana, ini sudah bisa di screenshot, siapa yang hadir, siapa yang tidak, itu kita screenshot, kirimkan ke kepala sekolah atau pengawas. Oke, itu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu sekalian. Saya ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya mau posting kuisis ya. Saya mau posting kuisis tentang COVID saja. Ini berapa kali saya pakai kuisnya di Pandrit ya, buat Bapak Ibu yang anak-anaknya ikut di Pandrita Learning, banyak sekali kuis-kuis tentang COVID. Saya ini pelan-pelan saya klik, mudah-mudahan Bapak Ibu melihat. Kemudian pilih kelas. Di sini belum ada kelas, jadi saya harus masuk ke sini dulu, perbarui kelas. Nah, sudah muncul Vicon Hardiknas. Kita lepas centang dulu semua, baru pilih satu, simpan. Oke. Kelas. Maaf. Oke. Untuk pengaturan game, biasanya kalau Bapak Ibu tidak mau gamenya terlalu interaktif, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Misalnya meme ini semacam gambar-gambar penyemangat tapi dalam bahasa Inggris. Itu saya jarang aktifkan. Kemudian pertanyaan penebusan, ini misalnya ada jawaban anak A, itu akan terposting di akhir muncul kembali. Jadi kalau muncul kembali, anak-anak bisa kembali menjawab dengan benar. Saya juga jarang aktifkan itu. Pilihan jawaban diacak, dan
papan peringkat kita selalu power up ini kayak karena bisa mendobelkan skornya ataukah membekukan waktu, itu juga saya jarang aktifkan. Pengaturan yang ini standar. Setelah ini kita setting pengaturannya. Kelas sudah pas, kelas yang kita tuju, lalu kita klik menugaskan game. Oke, dalam beberapa waktu itu ada link quiz masuk di kelas Bapak Ibu. Coba refresh. Nah, ini. Saya refresh. Boleh kita tarik masuk ke masuk. Oke, Bapak Ibu tinggal. Halo? Putus Pak Imros. Putus. Ya, Di sini ada dua link. Ada dua link yang untuk masuk ke, kalau Bapak Ibu pakai laptop boleh di web link. Tapi kalau Bapak Ibu pakai mobile, pakai HP, pilih yang satu. Jadi salah satunya saja Bapak Ibu klik. Bapak Ibu mainkan. Nanti skornya itu dinilai Bapak Ibu. Pak Imros. Pak Imros. Iya Pak. Diselesaikan dulu baru ya. Ada beberapa yang mau bertanya. Oke. Sampai tahap itu sebenarnya sudah selesai Pak. Nah ini. Nah karena kita tugaskan tadi kan, kita tidak perlu klik mulai. Jadi peserta bisa klik mulai dengan sendirinya. Silakan di sana klik mulai. Itu. Klik mulai juga sekarang juga nggak apa-apa. Silakan sambil Bapak Ibu kuis. Ada yang mau bertanya tadi Pak Victor? Silakan langsung bertanya Pak. Kita sambil jalan kuis. Ini hanya kuis-kuis biasa saja. Pak Victor Sandewa. Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan. Halo Pak. Pak Victor. Oh iya. Silakan Pak. Dengar Pak? Bisa. Silakan Ya, Pak Victor. Iya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih Pak sudah diberi kesempatan untuk masuk dalam pembelajaran saat ini Pak. Pertanyaan saya Pak, apakah untuk kuis dengan Google Classroom ini semua siswa harus hadir semua saat itu Pak? Atau bisa dikerjakan jamnya berbeda-beda Pak? Oke. Yang kedua Pak, apakah nilainya secara otomatis dia muncul atau apakah kita secara manual Pak? Terima kasih. Oke. Itu dari kabupaten mana? Saya dari Palu Pak. Ini dari Pak. Palu. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Yes. Ya. Selamat bergabung Pak Victor. Oke Pak, terima kasih. Oke, saya jawab dulu Pak ya. Yang pertama, apa tadi? Apakah anak-anak harus hadir semua saat itu? Tidak harus hadir semua Pak. Tidak harus hadir gitu semua. ya. Yang penting kita beri untuk penugasan dan daftar hadir itu kita beri tenggat waktu yang luang. Oh iya Pak. Jadi itu tergantung settingan tenggat waktu yang Bapak Ibu posting. Kalau postingnya hanya 1-2 jam, berarti anak-anak harus hadir dalam 1-2 jam itu. Kalau lewat nanti ada kategori terlambat menyetor, terlambat menyerahkan. Gitu. Jadi tetap anak-anak bisa mengirim tugasnya, tapi ada kategori terlambat menyerahkan kalau lewat dari tenggat waktunya. Gitu. Kemudian kalau yang pertanyaan kedua, apakah otomatis ternilai? Iya. Tapi tetap nanti Bapak Ibu harus ada proses kelola nilai. Karena saya katakan tadi
Ini hanya penilaian skala kognitif. Skala kognitif tidak mewakili penilaian psikomotor dan afektif peserta didik kita. Tidak menilai karakter dan lain-lain. Tidak. Jadi hanya penilaian kognitifnya saja. Jadi proses pengelolaan nilai tetap kembali ke Bapak. Tapi kalau untuk menilai evaluasi harian, saya rasa bisa. Untuk menilai evaluasi harian, saya rasa bisa. Penilaiannya itu muncul di classroom, Pak ya? Penilaian muncul di classroom. Kalau kayak ini yang sementara tampil di layar Bapak Ibu kan di Quizzes. Jadi Bapak Ibu bisa download juga hasilnya dari Quizzes, tapi muncul juga di classroomnya nanti. Jadi ada dua versi, ada dua cara. Kalau Bapak Ibu pakai Quizzes, nanti sebentar saya akhiri game, ada unduh hasil, jadi hasilnya bisa langsung. Tapi ada juga yang masuk di classroomnya. Oh iya. Tersimpan juga di classroom. Di classroom pada bagian penilaian, Pak. Penilaian, sebentar saya perlihatkan di classroom itu muncul nilainya. Oke, baik. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Pak Victor. Sama-sama Pak Victor. Malu. Jadi ini papan skor tesis kita, sementara Pak Nurdin Usman yang memimpin. Kita cek di kelasnya. Untuk tugas COVID ini sudah ada rata-rata masuk. Berarti sudah ada nilai yang pelan-pelan terinput. Ada yang dapat 83. Yang lainnya mungkin. Ini sudah ada yang nilai, masih ada juga yang kosong. Jadi otomatis. Nah, ini tadi Pak Nurdin Usman. Pak Nurdin Usman itu dapat 100. Kenapa? Di Quizzesnya dia benar semua. Ibu Satwika juga benar semua. Sebentar kita lihat di Quizzes dia dapat berapa. Dapat 100. Ibu Satwika tadi mana? Jadi yang telah selesai itu muncul skornya di sini. Jadi dia tersinkronisasi karena kita pakai akun yang sama. Ibu Nurul Hikmah dapat 82. Ibu Satwika tidak ada ya? Tapi Ibu Satwika bergabung di sini. Jadi ini nilai-nilai kita. Nilai-nilai kita ada yang sudah diserahkan. Ini daftar hadir ya. Tugas pertama masih kosong semua. Nanti kalau sudah ada yang serahkan, kita kasih nilai. Kayak begini, kasih nilai misalnya 100 atau 90 seperti itu. Baru tersimpan. Ini kita untuk kembalikan, maksudnya kembalikan untuk si Ibu Rugaya melihat, oh saya dapat nilai 90 seperti itu. Ya. Yang lain silakan. Untuk tugas-tugas yang masuk ini tugas yang perlu dinilai manual. Kalau yang kuisis tadi otomatis nilainya masuk. Otomatis nilainya masuk. Oke, ini saya akhiri. Masih ada yang mengerjakan atau bagaimana? Oh, masih banyak ya? Di bawah masih ada yang mengerjakan. Untuk puisi sebenarnya kita tidak perlu menunggu sampai hasil semuanya masuk. Kita bisa akhiri game kalau mau langsung dipakai
nilainya. Tapi karena ini kita sinkronkan, kita biarkan dia masuk semua dulu ke nilai, baru kita akhiri game. Begitu, mungkin sudah banyak yang paham cara mensinkronisasi classroom dengan Quizzes. Saya kembalikan ke Pak Musair. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sinkronisasi yang dijelaskan oleh Pak dengan masih ada yang mau ditanyakan? Tanyakan Bapak Ibu. Masih ada yang mau bertanya? Ini saya lihat banyak yang mengirim di tugas kode classroom. Bukan kode classroom kita sekarang ya, tapi classroom yang Bapak Ibu buat nanti. Nah ini, kalau kayak ini 2 WRB 45Y, ini kode classroom kita sekarang. Yang cocok mungkin ini kayak Pak Suyuti, Ibu Hardian Kidian, itu kode classroomnya. Ibu Nini Rastina, bukan kode classroom yang saya buat, tapi kode classroom yang Bapak Ibu buat sendiri. Itu, jadi silakan Bapak Ibu buat classroom, create class, kodenya seperti apa, itu yang dikirim untuk tugas kedua. Yang tugas pertama, Bapak Ibu tinggal aja. Tugas ketiga, tugas terakhir ya, 3 tugas saja untuk Bapak Ibu dapat 2 jam. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu tugas yang ketiga, ada yang mau bertanya? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Jadi pelatihan kita tanggal 3 Mei ya, 3 Mei, jadi 3 hari saja. Mudah-mudahan 3 hari pelaksanaan Bapak Ibu banyak yang menyelesaikan tugas-tugas yang saya yakin sederhana, simple. Kalaupun ada yang masih kesulitan, kita masih bisa diskusi melalui grup yang dibuat oleh panitia IGI Luwu Utara. Ada yang mau berkomentar? Kenapa? Oke, ini skor akhir dari Quizzes. Kita akhir game. Setelah akhir game, dan akan muncul belum Pak. Sekarang di Luwu ya. Kalau kita klik unduh hasil, muncul unduhan di sini. Dalam bentuk file Excel. Oke. Seperti ini.
Ini pertanyaan kita, ada analisis soalnya, ini scoring dari peserta. Seperti itu untuk pengelolaan data dari kuisis. Sangat bisa disinkronisasi dengan Classroom. Itu materi kita, demonstrasi kita hari ini. Alihkan ke Pak Musair sebagai host dan panitia Gigi Lu Utara. Baik Bapak Ibu sekalian, keju yang pertama yaitu keju. apa Bapak Ibu ada yang mau kalau tidak, baik Bapak Ibu sekalian, dengan kelas terintegrasi dengan kuisis yang dijelaskan oleh Bapak materi kita, Pak Imran Rusadi dari SMA 16 Makassar. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari materi. Saya persilakan Pak Imros. Oke, untuk penutup, sebenarnya bukan penutup karena kita masih bisa lanjut ke diskusi di grup peserta jika memungkinkan sampai tanggal 3. Jadi untuk penutup sesi ini saya harapkan Bapak Ibu bisa menerapkan Classroom dan kuisis dengan mudah. Apapun kendalanya yang Bapak Ibu hadapi, tolong di screenshot, kirimkan ke grup peserta, nanti kita coba analisa kendalanya di sana. Jadi saya yakin ini bukan hal yang baru, tapi bukan juga hal yang sulit untuk Bapak Ibu jalankan. Kita pun tidak tahu kondisi tanggap darurat wabah corona ini sampai kapan, jadi sangat-sangat perlu kita menerapkan kelas pembelajaran jarak jauh. Saya rasa itu. Untuk slide PowerPoint ini telah saya kirim tadi di Classroom-nya, silakan di-download jika dibutuhkan. Tapi ini masih sangat sederhana. Sengaja saya buat sederhana biar kita bisa lebih berdiskusi di grup Classroom ataukah di grup WA atau grup apa yang telah disiapkan oleh panitia. Tapi untuk penugasan, daftar hadir dan lain-lain, saya rasa di grup WA, di grup Classroom yang tadi dibuat, di situ saja. Saya rasa itu penutup dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir, khususnya untuk yang panitia di Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu tadi statement dari Bapak terkait dengan materi presentasi dengan kuisis. Baik Bapak Ibu dan Bapak-bapak sekalian, materi dan panitia yang sempat bergabung pada hari ini, nama Ilu Utara, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak materi dan Bapak Ibu yang sudah bergabung pada kegiatan ini. Semoga hari ini bisa kita terapkan terkait dengan kondisi COVID-19 sekarang. Saya kira sangat urgent kita terapkan pelajaran di kita masing-masing. Saya kira itu diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sabe, Bapak Ibu, mungkin